Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Apa kabarnya? Pagi hari ini kembali kita akan lanjutkan materi pembelajaran kita ke tema 4, subtema 2, pembelajaran 1. Untuk itu, sebelum mulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah kita telah mengetahui pengaruh globalisasi yang terjadi di sekitar kita. Tahukah kamu apa manfaat globalisasi? Bagaimana globalisasi dapat terjadi? Amatilah foto berikut ini. Bagaimana pendapatmu? Ini adalah gambar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjadi pembicara dalam pertemuan tingkat Menteri Negara-Negara Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC di Manila, Filipina pada tanggal 17 November tahun 2015. Bagaimana berita tentang pertemuan tingkat Menteri APEC tersebut dapat disiarkan ke semua negara di berbagai belahan dunia? Ya, caranya adalah dengan melalui media televisi, surat kabar, radio, internet, serta media sosial. Apa manfaat globalisasi terhadap kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia dan di dunia? Manfaatnya adalah dengan adanya globalisasi, bangsa Indonesia akan lebih mudah mengadakan kerjasama dengan negara-negara lain. Hal ini disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang komunikasi dan transportasi. Simaklah teks eksplanasi berikut ini. Bahasa Indonesia dinilai layak jadi bahasa ASEAN. Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar. Bahasa Indonesia berasal dari negara dengan penduduk sekitar 250 juta. Seharusnya bisa menjadi bahasa ASEAN, kata Guru Besar Tetap Bidang Linguistik Universitas Mataram Profesor Dr. Mahsyun MS di gelar wicara internasionalisasi bahasa Indonesia di Universitas Negeri Jakarta Kamis. Menurut Mahsyun, bahasa Indonesia memang hanya memiliki 90.000 kosakata, tetapi mempunyai strategi gramatikal untuk menciptakan kata baru, sehingga bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kaya. Misalnya, dari kata hati banyak dikembangkan menjadi mata hati, jatuh hati, patah hati, dan lainnya. Atau dari kata anak berkembang lagi menjadi peranakan, kekanakan, kanak-kanak, dan sebagainya, jelas Mahsyun. Pada kesempatan yang sama, budayawan Indonesia Frans Magnus Suseno atau akrab disapa Romo Magnis menilai bahasa Indonesia layak menjadi bahasa global. Dalam bahasa Indonesia kita bisa ungkapkan apa saja. Jadi, masuk akal kalau bahasa Indonesia diakui di ASEAN. Bahasa Indonesia itu sempurna, tidak kaku dan bisa berkembang, ujarnya. Oleh sebab itu, ia menyayangkan semakin banyak generasi saat ini yang merasa lebih percaya diri menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama ketimbang menggunakan bahasa Indonesia. Bagi saya, mengherankan orang Indonesia pakai bahasa Inggris di rumah. Kemampuan bahasa Inggris cukup dipelajari sebaik mungkin sebagai bahasa asing. Saya dukung orang kita bisa bahasa asing, bisa maju, tapi kalau bahasa Indonesianya sebagai bahasa ibu diganti, rasanya kosong karena tidak menyentuh ke hati. Jelas Romo Magnis yang belajar bahasa Indonesia sejak tahun 1962 itu. Berdasarkan teks tersebut, tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut ini. Anak-anak hebat
Bagaimana posisi dan peran Indonesia di bidang politik dalam kerjasama dengan negara-negara di wilayah Asia Tenggara? Indonesia menganut politik luar negeri yang bebas dan aktif. Bebas artinya negara Indonesia tidak memihak salah satu blok kekuatan yang ada di dunia ini. Sedangkan politik aktif artinya negara Indonesia selalu aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Berikut ini adalah bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang politik. Bentuk kerjasama yang pertama, mempererat hubungan politik melalui pertukaran duta dan konsul. Yang kedua, menciptakan stabilitas politik. Yang ketiga, mengadakan perjanjian ekstradisi. Nah, peran Indonesia dalam hubungan kerjasama tersebut, yang pertama, mengirim duta konsul ke negara anggota, kemudian menerima dan memfasilitasi duta dan konsul dari negara anggota, ikut serta dalam mengendalikan dan menyelesaikan konflik yang terjadi di negara anggota. Dengan penyelesaian konflik, stabilitas politik suatu negara dapat terwujud. Mengembalikan penjahat dari negara anggota yang melarikan diri ke Indonesia sebagai wujud penegakan perjanjian ekstradisi. Anak-anak hebat, bagaimana penggunaan energi pada masyarakat Indonesia? Bagaimana dampaknya bagi lingkungan hidup? Ayo kita cermati potongan berita berikut ini. Belakangan ini banyak bermunculan masalah pemborosan energi. Masalah pemborosan energi secara umum sekitar 80% disebabkan oleh faktor sumber daya manusia yang kurang memahami dampak dari pemborosan energi bagi kelangsungan hidup anak cucu kita mendatang. Selain disebabkan oleh manusia, ada pula 20% disebabkan oleh faktor teknis. Indonesia merupakan negara yang boros dalam penggunaan energi. Bahkan Indonesia termasuk salah satu negara di Asia Tenggara yang tertinggi dalam hal pemborosan energi. Hal ini tercermin dalam indeks elastisitas energi. Skor Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, bahkan dengan negara maju. Hal ini menunjukkan perlunya masyarakat Indonesia mengonsumsi energi secara lebih efisien dan mengurangi pemborosan. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan. Hal ini terasa dari peningkatan suhu global. Meningkatnya suhu global menyebabkan naiknya permukaan air laut. Meningkatnya intensitas fenomena cuaca ekstrim, lebih lamanya cuaca panas daripada cuaca dingin, dan hilangnya gletser, serta akibat-akibat lainnya. Jika fenomena ini terus terjadi tanpa antisipasi dan penanggulangan, mungkin kelangsungan hidup manusia akan terancam. Berikut ini adalah beberapa cara menghemat energi listrik di rumah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kulkas. Pastikan pintu kulkas selalu tertutup. Jangan terlalu sering membuka pintu kulkas. Bersihkan kondensor secara teratur. Kemudian yang kedua, AC. Matikan AC apabila tidak dipergunakan. Yang kedua, atur suhu AC sesuai kebutuhan. Ketiga, gunakan timer untuk mengatur pemakaian AC. Keempat, gunakan kapasitas AC yang sesuai dengan volume ruangan. Ketiga, lampu. Matikan lampu bila tidak digunakan. Pergunakan lampu yang hemat energi. Bersihkan lampu secara berkala. 4. Mesin cuci. Pergunakan mesin cuci hanya pada saat cucian banyak. Pakai mesin cuci sesuai kapasitas. Kurangi penggunaan pengering listrik apabila cuaca sedang panas. 5. Komputer. Matikan layar monitor apabila sedang istirahat. Gunakan resolusi display dan brightness yang rendah. Gunakan wallpaper dengan warna hitam. Matikan komputer bila tidak digunakan dalam waktu yang lama. Amatilah percobaan tentang lampu hemat energi berikut ini. Mari kita melakukan percobaan lampu hemat energi. Bahan-bahan yang diperlukan
yaitu lampu LED, lampu PLC sebagai ganti lampu neon, lampu bolam, kabel, beserta arus listrik sebagai pengganti batu baterai. Untuk percobaan ini, Bu Yana akan menggunakan ruangan yang gelap untuk membandingkan cahaya yang dihasilkan oleh ketiga jenis lampu tersebut. Coba kalian amati ya. Sekarang kita mulai dari lampu bolam terlebih dahulu. Sekarang kita nyalakan. Coba kalian amati cahaya yang dihasilkan oleh lampu bolam tersebut. Ya, cukup ya. Kita ganti dengan lampu PLC atau sebagai pengganti lampu neon. Kalian amati terangnya lampu dan bandingkan sama yang lampu bolam tadi. Cukup? Yang terakhir akan kita ganti dengan lampu yang ketiga, yaitu lampu LED. Nah, bagaimana cahayanya? Coba dari ketiga lampu tersebut, manakah yang cahayanya paling terang? Kalau cahayanya paling terang, berarti itu tandanya lampu tersebut adalah lampu yang hemat energi. Selamat mencoba. Berdasarkan percobaan tersebut, jawablah pertanyaan berikut ini. Kemudian, buatlah laporan pembuktian lampu hemat energi. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.